Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1991. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Ye Yuan akan terus menantang. Secara logika, Ye Yuan sudah membuktikan dirinya dan tidak perlu mengambil risiko lagi. Namun dia sebenarnya memilih untuk melanjutkan. Tapi ekspresi Song Yu berubah, dan dia berkata dengan cemas, "Saudara Ye, kamu." Dia baru saja hendak berbicara, tapi kemudian dia disela. Ye Yuan berkata, "Aku berjanji pada Jian Sutao bahwa aku pasti akan mendapatkan tulang kaisar ini untuknya." Di wajah Song Yu, Guo Jingyang, dan yang lainnya, terlihat ekspresi muram. Mereka belum pernah merasa begitu tidak kompeten sebelumnya. Ye Yuan memilih untuk melanjutkan, apakah Jian Sutao alasannya? Tentu saja, tapi mereka mengerti di dalam hati bahwa Ye Yuan melakukannya lebih untuk melindungi mereka. Jika Ye Yuan menyerah, mereka semua harus mati di bawah pedang iblis tulang Empyrean An. Tidak ada yang bisa selamat. Lalu, apakah ada bahaya jika Ye Yuan terus menantang iblis tulang Empyrean An? Tentu saja ada. Mereka terlalu paham mengenai kekuatan Ye Yuan. Hanya gerakan pedang pertama iblis tulang Empyrean yang memaksa keluar gerakan pedang ukiran berongga ini. Jadi seberapa kuatkah kedua pedang di belakang? Tak terbayangkan. Iblis tulang berkata dengan dingin, "Kalau begitu, kamu pulihkan esensi ilahi terlebih dahulu. Kekuatan pedang kedua akan melebihi imajinasimu." Ye Yuan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit, langsung menelan pil obat, dan mencoba memulihkan esensi ilahinya secepat yang dia bisa. Tapi yang lain merasa gugup saat mendengarnya. Melebihi imajinasi mereka, seberapa kuat itu. Tapi segera, mereka akan melihatnya. Setelah setengah hari, esensi ilahi Ye Yuan pulih sepenuhnya dan menyebabkan keributan lagi. Kecepatan pemulihan ini agak terlalu cepat kan? Ye Yuan datang ke hadapan iblis tulang dan berkata dengan tangan terkepal, "Senior, silakan bergerak." Iblis tulang itu mengangguk sedikit, sekali lagi menikamkan pedangnya dengan acuh tak acuh. Meski posturnya dalam menusuk pedang sama persis seperti sebelumnya, wajah semua orang berubah. Meskipun anak-anak takdir ini berdiri sangat jauh, ketajaman yang terpancar dari ujung pedang ini masih membuat mereka menderita luka serius, semuanya memuntahkan darah segar dengan liar. Tidak ada esensi ilahi yang mengguncang bumi, tetapi tempat-tempat yang dilewati oleh ujung pedang, semuanya terkubur dalam. Inilah pedang kematian, itu bisa memusnahkan segalanya. Jurus pedang pertama seperti bayi yang belajar berjalan dibandingkan dengan pedang ini. Dan ini hanya ditunjukkan dengan kekuatan dewa sejati lapis kedua. Pada saat ini, mereka tidak ragu sedikitpun bahwa meskipun itu adalah pusat kekuatan dewa sejati lapis kelima, mereka juga sama sekali tidak dapat melarikan diri secara kebetulan di bawah pedang ini. Mereka sangat penasaran apa yang Ye Yuan gunakan untuk memblokir pedang ini. Pada saat ini, Ye Yuan juga mulai bergerak. Pedang berongga. Tetap pada gerakan ini, pedang ini memang menakjubkan, tapi di bawah pedang kedua iblis tulang Empyrean An, pedang itu juga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Setelah memblokir beberapa saat, pedang ukiran berongga milik Ye Yuan akhirnya masih dimusnahkan. Kemudian, sisa momentum pedang iblis tulang tidak berkurang, dan langsung menuju ke arah Ye Yuan. Raungan naga yang mengejutkan membubung ke langit. Cahaya keemasan memancar dengan cemerlang di tubuh Ye Yuan, vitalitasnya membumbung ke awan. Pada saat yang sama, armor pertempuran King Hong juga diaktifkan sepenuhnya, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Armor naga mendalam Nirvana Dao. Ye Yuan meraung dan langsung berhadapan dengan pedang tulang iblis. Bang! Keduanya bertabrakan tanpa kilatan apapun, kekosongan itu bergetar. Seberkas energi pedang dan bola cahaya keemasan bertemu tepat di kehampaan, tidak ada yang mau menyerah. Kedua energi itu habis dengan cepat. Cahaya keemasan di tubuh Ye Yuan menghilang dengan sangat cepat. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Kekuatan pertahanan yang luar biasa. Ye Yuan dia benar-benar dengan kuat menolak pedang ini. Dia memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki orang ini? Harta karun roh Empyrean tipe pertahanan, tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, teknik bela diri pertahanan tertinggi ras naga, orang ini, membuat orang jadi gila. Pada saat ini,
bagaimana mungkin Ye Yuan masih peduli untuk menahan sesuatu? Dia menampilkan semua kartu asnya secara keseluruhan. Dalam hal pertahanan, dia adalah orang nomor satu di peringkat yang sama. Ketiga hal ini digabungkan, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan Dewa Sejati Lapis keempat, pukulan Dewa Sejati Lapis keempat masih belum bisa menembus pertahanannya. Hanya dalam aspek ini, Ye Yuan lebih kuat dari Zhou Yu entah berapa kali. Namun sayangnya, jurus pedang ini tidak dilepaskan oleh Zhou Yu, melainkan iblis tulang alam Empyrean An. Meski ditekan hingga mencapai kekuatan Dewa Sejati Lapis kedua, meski Ye Yuan menetralkan sebagian kekuatan dengan pelepasan pedang berongga, Ye Yuan masih tidak bisa menahan pedang yang cepat dan ganas ini. Puhwar, cahaya di tubuh Ye Yuan langsung menghilang, dengan liar memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya langsung terbang beberapa puluh ribu kaki seperti layang-layang dengan tali putus. Wajah Song Yu berubah. Sosoknya bergerak dan buru-buru menghampiri Ye Yuan. Tubuh Ye Yuan sudah basah oleh darah segar. Kekuatan pedang ini sungguh mengerikan. Benar-benar menerimanya. Apakah mataku mulai kabur? Dia benar-benar berhasil. Jika itu aku mungkin akan langsung hancur. Semua orang memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa, mata penuh keraguan. Pedang yang menakutkan itu sebenarnya diterima oleh Ye Yuan. Kita harus tahu, mereka adalah dua alam kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Tapi hanya jejak energi pedang yang bocor itu sudah melukai mereka dengan serius. Tidak heran jika iblis tulang Empyrean mengatakan bahwa kekuatan pedang ini melebihi imajinasi seseorang. Memang jauh melampaui imajinasi. Suara batuk yang hebat terdengar. Ye Yuan akhirnya mengatur napasnya. Tapi luka di organ dalamnya sangat parah saat ini. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Sejak dia berkultivasi ke tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, dia belum pernah menderita luka serius seperti itu sebelumnya. Kekuatan pedang ini memang melampaui imajinasinya. Iblis tulang memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Junior, kamu sangat baik. Potensimu ketika ditempatkan di era Empyrean ini, juga sudah menjadi seorang jenius biasa. Namun, itu juga cukup layak, kamu masih jauh dari menjadi seorang jenius sejati. Jenius sejati bisa menerima jurus pedang ketigaku. Tapi kamu, jurus pedang kedua sudah menjadi batasmu. Tidak ada salahnya memberitahumu kalau begitu. Kekuatan jurus pedang ketiga 50 kali lebih kuat dari jurus pedang kedua." Semua orang terdiam, dari satu guncangan, tenggelam ke tengah guncangan lainnya. Ye Yuan menerima pedang ini sudah membuat mereka merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Tapi, dari mulut iblis tulang Empyrean, bakat Ye Yuan juga hanya seperti itu. Hanya seorang jenius biasa. Jika bakat Ye Yuan hanyalah seorang jenius biasa, lalu seperti apa seorang jenius sejati? Anak-anak takdir ini semuanya berasal dari ibu kota kekaisaran yang besar. Mereka mengerti dalam hati bahwa bakat Ye Yuan, ketika ditempatkan di Kaisar Surgawi Bodhimanda, kemungkinan besar juga merupakan eksistensi puncak. Tapi, dari mulut iblis tulang Empyrean, dia sebenarnya biasa saja. Seberapa kuatkah para jenius pada zaman itu? Benar-benar era yang mengerikan. "Senior, aku ingin menantang jurus pedang ketiga." Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan lemah. "Apa? Dia masih ingin menantang jurus pedang ketiga, apa dia gila? Ini seharusnya menjadi kartu truf terakhirnya kan? Dia hampir terbunuh sekarang. Jadi sangat mustahil baginya untuk menerima jurus pedang ketiga. Pedang kedua sudah kuat hingga membuat orang putus asa. Jadi seberapa kuatkah gerakan pedang ketiga?" Kata-kata Ye Yuan membuat sekelompok anak takdir menjadi gempar. Bahkan iblis tulang Empyrean juga memutuskan bahwa Ye Yuan tidak mungkin menerima jurus pedang ketiga lagi. Orang ini sebenarnya memilih untuk menerima pedang ketiga tanpa ragu-ragu. Apakah orang ini gila? Atau apakah dia bosan hidup? Mungkinkah dia dipicu oleh iblis tulang Empyrean ini? Mereka menebak dengan benar. Orang-orang tidak boleh melihat bagaimana Ye Yuan biasanya berpenampilan tidak peduli tentang apapun, kebanggaan di hatinya, tidak ada yang bisa mencemoohnya. Awalnya, dia hanya ingin melindungi Song Yu dan yang lainnya. Tapi sekarang, dia punya alasan untuk menerima jurus pedang ketiga untuk dirinya sendiri. Dia ingin melintasi ruang waktu dan bersaing dengan para jenius kuno. Dia sudah sembuh semua, mungkinkah yang dia makan adalah pil abadi? Kecepatan pemulihan ini juga terlalu cepat kan? Sebelumnya, aku melihat dia jelas-jelas terlihat seperti akan mati, tapi sekarang dia sembuh hanya dalam 3 hari.
Ketika semua orang melihat Ye Yuan berjalan menuju iblis tulang Empyrean, mereka semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. 3 hari yang lalu, Ye Yuan bahkan tidak bisa merangkak berdiri. 3 hari kemudian, dia baik-baik saja. Pil obat macam apa yang dimakan orang ini? Senior, silakan bergerak. Ye Yuan berkata dengan tatapan panas. Iblis tulang memandang Ye Yuan dengan tenang dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Junior, kamu sudah kehabisan potensimu. Tidak mungkin menerima jurus pedang ketiga. Jurus pedang ketiga ini memadukan 5 jenis hukum, kamu tidak bisa membayangkan kekuatannya. Semua orang menarik napas dingin. 5 macam hukum, apakah ini benar-benar yang bisa dicapai oleh kekuatan manusia? Mungkinkah orang-orang jenius di zaman itu bisa dengan santai memadukan 4 atau 5 jenis hukum? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu mengatakannya lagi. Senior, silakan bergerak. Iblis tulang berkata dengan tenang, pertempuran hari kiamat mengubur terlalu banyak hal hingga terlupakan, kamu tidak salah. Tidak perlu ada martabat yang timpang seperti ini sama sekali. Tapi karena kamu sepenuh hati mencari kematian, maka Empyrean ini akan mengabulkan keinginanmu. Perhatikan baik-baik. Selesai berbicara, iblis tulang Empyrean mengangkat pedangnya sekali lagi. Posturnya masih sama persis. Hanya saja kali ini, hal itu biasa saja hingga ekstrim. Seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi. Baru saja mengangkat pedangnya, Ye Yuan merasakan aroma kematian menghantamnya secara langsung. Gerakan pedang ini, seseorang tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Melihat yang luar biasa di tengah yang biasa, suara guntur di sela-sela kesunyian. Semuanya terletak pada pedang itu sendiri. Ini adalah pemanfaatan pedang Dao yang sangat mendalam. Itu brilian dalam segala hal. Orang yang menggunakan pedang yang bisa mengendalikannya hingga tingkat seperti itu, Ye Yuan jarang melihatnya seumur hidupnya. Sepertinya pihak lain sama seperti dia ketika dia masih hidup, juga menggunakan kekuatan hukum lain dengan pedang Dao, dan mencapai puncak dari sana. Hanya saja, menggabungkan 4 jenis kekuatan hukum dengan pedang Dao benar-benar tidak terbayangkan. Semua anak takdir merasa sesak napas. Kali ini mereka menjadi lebih bijak, menjauhi pusat pertarungan kedua orang, kalau-kalau mereka terdampak. Terakhir kali hanya luka serius dan muntah darah. Kali ini, sulit untuk mengatakannya. Iblis tulang Empyrean berkata bahwa kekuatan jurus pedang ini 50 kali lebih kuat dari jurus pedang kedua. Peningkatan semacam ini bisa dinilai mengerikan. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang Ye Yuan andalkan untuk menahan pedang ketiga ini. Namun tidak diragukan lagi, mereka semua mengharapkan keajaiban muncul. Jika Ye Yuan mati karena pedang ini, mereka harus menerima 3 jurus pedang iblis tulang. Dari orang-orang yang tersisa, siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk memblokir gerakan pedang tulang iblis? Jika Ye Yuan mati, mereka semua harus mati. Tapi masalahnya adalah, bisakah Ye Yuan memblokirnya? Saat mereka bertanya, iblis tulang Empyrean melepaskan pedangnya. Kali ini, tidak ada energi pedang. Iblis tulang Empyrean akan mendekatinya. Iblis tulang Empyrean mencengkeram pedangnya dan menusuk tepat ke jantung Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak bergerak dan bahkan tidak menggunakan pedang ukiran berongga. Menyerah. Siapapun tahu bahwa ketika pedang iblis tulang Empyrean tiba di depan Ye Yuan, itu akan menjadi serangan yang sangat mengejutkan. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa mengedipkan mata pun, iblis tulang Empyrean tiba di depan Ye Yuan. Hati-hati, kakak Ye, saudara Ye, Song Yu dan yang lainnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yuan. Melihat situasinya, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Semua orang berteriak kaget, sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yuan. Namun saat itu, tiba-tiba terjadi kelainan. Dari area dantian Ye Yuan, benang-benang halus berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya merayap keluar, terjerat ke arah tulang pedang. Udara mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Tempat di mana pedang tulang itu tiba, benang halus berwarna biru itu benar-benar putus. Tapi, seiring dengan semakin banyaknya benang halus, kecepatan gerak pedang tulang juga menjadi semakin lambat. Ini adalah tanda Dao. Ini adalah pertama kalinya iblis tulang Empyrean mengalami fluktuasi emosi. Bagaimana mungkin dewa sejati lapis kedua bisa mengembangkan tanda Dao? Kekuatan pedang ini terlalu besar. Pada awalnya, tanda Dao tidak bisa mengikatnya sama sekali. Namun kemudian, tanda Dao menjadi semakin banyak, dan semakin padat. Akhirnya, pedang tulang itu terjerat. Namun, tanda Dao tidak berhenti di situ.
Sebaliknya, mereka terus merayap ke atas, menuju ke arah iblis tulang. Lambat laun, pedang tulang itu tidak mampu bergerak lebih jauh lagi. Iblis tulang Empyrean menjadi pucat karena ketakutan, kekuatan di tangannya menjadi lebih kuat. Dewa sejati lapis kedua menjadi dewa sejati lapis ketiga, lalu menjadi dewa sejati lapis keempat. Tapi, itu tetap tidak berhasil. Aura di tubuh iblis tulang Empyrean menjadi semakin kuat. Ketika benang itu melonjak sampai ke dewa sejati lapis ketujuh, akhirnya, benang halus berwarna biru itu putus dalam sekejap. Ketika berada di dewa sejati lapis ke-9, Ye Yuan akhirnya tidak bisa menahan kekuatan iblis tulang Empyrean yang kuat dan terlempar keluar. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Mereka diberi ketakutan. Iblis tulang Empyrean yang begitu kuat pada akhirnya terpaksa meningkatkan ranah kultivasinya sebelum dia bisa melepaskan diri dari benang halus biru itu. Di manakah gerakan pedang menakutkan yang telah disepakati? Di manakah wilayah kultivasi yang sama yang disepakati? Pedang ketiga ini, iblis tulang Empyrean telah dikalahkan sepenuhnya. Ye Yuan bahkan belum bergerak dan iblis tulang Empyrean itu dikalahkan oleh benang biru Ye Yuan yang mengerikan. Adegan ini membuat semua orang ternganga. Mereka memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Ye Yuan saat ini perlahan merangkak naik dari tanah. Melihat mata putih pucat Ye Yuan, semua orang tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka. Sungguh sepasang mata yang sedingin es. Ye Yuan saat ini, wataknya menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Sepasang mata itu seolah mengabaikan seluruh kehidupan, tidak membawa emosi sedikitpun. Dao surgawi. Itu adalah aura Dao surgawi. Bagaimana mungkin dewa sejati lapis kedua memiliki aura yang begitu menakutkan di tubuhnya? Anda berbicara tentang betapa jeniusnya zaman dahulu, bagaimana pedang ketiga itu kuat. Melihatnya sekarang, itu juga hanya seperti itu. Ye Yuan menatap iblis tulang itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Provokasi. Ye Yuan memprovokasi di sini. Dia memprovokasi pusat kekuatan tingkat Empyrean. Apakah orang ini gila? Namun, dengan menggunakan kata-kata iblis tulang Empyrean untuk melawan dirinya sendiri, Ye Yuan benar-benar membuatnya menamparkan wajahnya sendiri sekarang. Ye Yuan tidak hanya memblokir gerakan pedang ini. Dia bahkan memaksa iblis tulang Empyrean untuk meningkatkan kekuatannya hingga mencapai alam dewa sejati lapis ke-9. Ini setara dengan iblis tulang Empyrean yang menamparkan wajahnya sendiri. Meski tidak melakukannya, anak takdir ini sebenarnya memiliki perasaan yang membebaskan. Dari mulut iblis tulang Empyrean, para jenius kuno hanya mampu memblokir gerakan pedang ketiga. Tapi Ye Yuan sudah memaksa iblis tulang Empyrean untuk meningkatkan wilayahnya ke alam dewa sejati lapis ke-9. Ini membuktikan bahwa bakat Ye Yuan jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan para jenius kuno. Iblis tulang Empyrean menggunakan mata kosong untuk menatap Ye Yuan. Ye Yuan menggunakan sepasang mata dingin untuk melihat iblis tulang Empyrean. Dua mata yang tidak biasa menatap seperti ini, dalam diam. Setelah sekian lama, iblis tulang Empyrean perlahan berkata, "Aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Alam dewa sejati memahami tanda Dao, hal semacam ini tidak pernah terdengar. Bakatmu, orang sudah tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilainya." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, iblis tulang Empyrean melemparkan pedang tulang di tangannya. Pedang tulang itu terbang menuju Ye Yuan. Wajah semua orang berubah drastis. Iblis tulang Empyrean benar-benar menyerah. Pedang tulang ini milikmu. Adapun tulang kaisar yang mulia, kamu juga bisa membawanya. Aku khawatir, keajaiban seperti itu akan terjadi. Pertempuran hari kiamat berikutnya belum lama lagi kan? Yang mulia, saya sudah menyelesaikan misi saya, dan saya juga harus istirahat. Setelah iblis tulang Empyrean selesai berbicara, seluruh tubuhnya langsung menjadi lapuk, berhamburan dan menyebar bersama angin. Ye Yuan menyingkirkan pedang tulang itu tanpa ekspresi dan perlahan berjalan menuju puncak gunung tulang. Di puncak, tulang kaisar kilin memancarkan gelombang lingkaran cahaya, menggugah jiwa orang. Ye Yuan menaiki tangga, tekanan pada tubuhnya menjadi semakin besar. Tulang kaisar, meskipun itu adalah tulang kaisar yang telah melalui baptisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetap memiliki harga dirinya. Sepasang mata putih Ye Yuan tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Dia berkata dengan dingin, kemuliaan masa lalu sudah lama hilang seperti kabut dan asap. Anda masih ingin menunjukkan kekuatan setelah kematian. Masa lalu sudah berakhir, biarkan saja. Di tubuh Ye Yuan, tanda Dao berputar-putar. Tekanan ini sama sekali tidak layak untuk disebutkan kepadanya.
Tak lama kemudian, Ye Yuan tiba di puncak Gunung Tulang. Di depan matanya ada tulang kaisar Qilin yang lengkap. Ye Yuan tidak memiliki riak seperti sumur kuno dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tepat pada saat ini, suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Lumpuhkan. Sebuah suara terdengar dari kehampaan. Kekuatan hukum yang kuat menjerat Ye Yuan dengan heboh, sepenuhnya mengikat ruang di sekitarnya. Hahaha, Ye Yuan, selama ini kamu telah kesulitan. Tulang kaisar ini, aku akan menerimanya. Sosok Liu Yi muncul dan menatap Ye Yuan dengan wajah puas. Semua orang tercengang karena kejadian yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya masih ada seseorang yang bersembunyi di kehampaan. Ini benar-benar belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya burung oriole di belakangnya. Tapi, bagaimana dia melakukannya? Itu Liu Yi, orang sialan itu. Dia sebenarnya sudah berada di alam dewa sejati lapis kelima. Guo Jingyang menatap sosok itu, kaget dan marah. Hanya beberapa bulan yang singkat karena tidak bertemu dengannya, Liu Yi sebenarnya sudah menerobos menjadi dewa sejati lapis kelima. Itu sungguh keterlaluan. Mata Song Yu memuntahkan api saat dia berkata, orang ini pasti telah menelan semua buah nafas tunggal surga yang mendalam. Sialan, aku tidak menyangka orang ini masih memiliki cara penyembunyian seperti itu. Aku benar-benar meremehkannya. Sekarang juga sudah terlambat bagi mereka untuk bergegas. Bagi Liu Yi, tulang kaisar mudah dijangkau. Apalagi area ruang itu sudah dibatasi, mereka tidak bisa menerobos sama sekali. Sial, sungguh sial, mungkinkah kita akan tak berdaya menyaksikan orang ini merebut tulang kaisar begitu saja? Hu Fei berkata dengan wajah enggan. Hehehe, jadi bagaimana jika dia menerima 3 pedang? Pada akhirnya, bukankah tulang kaisar masih direnggut oleh orang lain? Zhou Yu tersenyum dingin. Melihat Ye Yuan dicegat, Zhou Yu merasa senang di hatinya. Ye Yuan, kamu tidak menduganya kan? Selain jimat pembatasan kekacauan asal, lelaki tua ini bahkan memiliki jimat pelarian kekosongan kejelasan tinggi. Kamu menjaga orang tua ini dengan segala cara sepanjang jalan. Pada akhirnya, bukankah kamu masih diperdaya oleh orang tua ini? Hehehe, dengan mendapatkan tulang kaisar ini, lelaki tua ini pasti bisa mencapai aura melampaui kaisar. Alam kaisar surgawi tidak lagi menjadi khayalan keagungan bagi orang tua ini. Liu Yi memandang Ye Yuan, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah kaisar surgawi suatu hari nanti. Saat memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih tulang kaisar Qilin itu. Namun pada saat ini, seberkas cahaya muncul dari tulang kaisar. Sosok Liu Yi langsung terlempar seperti peluru meriam. Ekspresinya berubah, dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Namun, pemandangan yang membuatnya semakin terkejut muncul. Ye Yuan yang awalnya tertahan sebenarnya perlahan membuka langkahnya, berjalan di depan tulang kaisar, dan perlahan mengambil tulang kaisar. Liu Yi sepertinya telah melihat hantu, berseru kaget, bagaimana ini mungkin? Jimat pembatasan asal kekacauanku, tidak ada seorang pun yang bisa menguraikannya dalam alam dewa sejati. Ye Yuan memandang Liu Yi dengan wajah dingin dan berkata dengan dingin, bodoh, tulang kaisar memiliki spiritualitas. Karena dia membiarkan iblis tulang empirean menguji kami dan saya lulus ujian tersebut, secara alami ia mengakuiku sebagai tuannya. Adapun jimat pembatasan asal kekacauanmu, apa itu? Ye Yuan yang berada dalam keadaan mata putih memiliki ruang jejak ilahi di sekelilingnya, tidak tercemar oleh berbagai hukum. Bagaimana bisa jimat penghilang asal kekacauan benar-benar melumpuhkan Ye Yuan? Bukan hanya Liu Yi, Song Yu dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka semua telah dilumpuhkan oleh jimat pembatasan asal kekacauan ini sebelumnya. Perasaan tidak berdaya itu justru membuat mereka putus asa. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Liu Yi masih memiliki satu jimat pembatasan asal kekacauan yang tersisa. Dia sudah lama merencanakannya, tinggal menunggu saat terakhir untuk menjarah takdir. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali? Dari awal sampai akhir, dia hanyalah badut yang melompat-lompat. Terakhir kali, kamu merebut buah nafas tunggal surga yang mendalam, kamu beruntung karena kamu berlari cepat. Kali ini, bagus sekali. Kita bisa menyelesaikan hutangnya. Ye Yuan memandang Liu Yi tanpa emosi sedikit pun. Sedikit kekejaman tiba-tiba muncul di tatapan Liu Yi, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, selesaikan hutangnya.
Hanya dengan orang sepertimu, dewa sejati lapis kedua. Aku tahu kamu sangat mengesankan, tetapi saat ini aku adalah dewa sejati lapis kelima. Apa yang kamu miliki untuk menyelesaikan hutang denganku? Tiba-tiba, cakar hantu muncul di tangan Liu Yi. Yang mengejutkan, itu adalah harta roh Empirean. Ye Yuan sepertinya belum melihatnya, perlahan berjalan menuju Liu Yi. Ye Yuan ini membuat Liu Yi merasa sangat tidak nyaman. Perasaan sedingin es itu membuatnya merasa seperti akan membekuk kaku. Dia mengertakkan gigi dan membentak. Cakar jiwa kematian Nether yang ekstrim. Aura kematian yang mengerikan langsung meletus. Awan gas hitam tiba-tiba bergemuruh ke arah Ye Yuan. Namun Ye Yuan masih tidak bergerak sedikit pun. Benang halus berwarna biru memanjang, bertabrakan dengan awan gas hitam dengan sangat cepat. Awan gas hitam itu sepertinya telah melihat hantu, segera menghilang ke udara. Mata Liu Yi melebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa sebenarnya benang halus berwarna biru ini? Tanpa ragu sedikit pun, Liu Yi berbalik dan berlari. Hanya saja, ini sudah terlambat. Kecepatan perluasan tanda ilahi bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dalam sekejap mata, dia ditelan ke dalam ruang keajaiban. Selamat datang di duniaku. Pupil mata Liu Yi mengerut, wajahnya tampak bingung dan kacau saat dia berkata, duniamu, duniamu. Liu Yi tidak asing dengan dunia kecil. Tapi dunia Ye Yuan, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bagaimana bisa ada dunia sekecil ini? Dia berusaha menggunakan kemampuannya dan mengerahkan kekuatan ranahnya. Namun dia terkejut menemukan bahwa kekuatan ranahnya sebenarnya tidak dapat dilepaskan keluar tubuhnya di tempat ini. Ini, tempat macam apa ini? Liu Yi menjadi semakin khawatir dan ketakutan di dalam hatinya. Di tempat ini, dia seperti manusia biasa. Tidak, tunggu, bahkan lebih buruk dari manusia biasa. Ye Yuan berkata, kamu tidak perlu tahu, kamu hanya perlu tahu bahwa apa yang disebut takdirmu adalah, tidak ada apapun di hadapanku. Sekarang, kamu bisa pergi dan mati. Selesai berbicara, jari Ye Yuan menunjuk ke arahnya. Liu Yi langsung meledak menjadi ketiadaan. Ketika sosoknya muncul kembali, Liu Yi sudah menguap ke udara. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga tak dapat berkata-kata. Song Yu dan yang lainnya sangat gembira, berlari beberapa langkah. Saudaraku Ye, di mana Liu Yi? Ye Yuan berkata dengan dingin, mati. Song Yu tertawa keras dan berkata, hahaha, aku tahu itu. Bocah malang ini tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saudara Ye, cara yang sangat bagus, untuk benar-benar dapat dengan mudah menyelesaikan jimat pembatasan asal kekacauan. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, trik remeh, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dilirik oleh Ye Yuan, Song Yu merasa seperti terjun ke dalam gudang es. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan Song Yu. Sosoknya bergerak, melaju kencang ke kejauhan. Saudara Ye, ekspresi Song Yu dan yang lainnya berubah, buru-buru mengejar Ye Yuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan di depannya ini menjadi sangat asing. Saudaraku, kamu mau kemana? Teknik gerakan Ye Yuan sangat cepat. Song Yu dan yang lainnya sebenarnya tidak bisa mengejar dan hanya bisa berteriak dari belakang. Tiba-tiba, langkah Ye Yuan berhenti dan dia berkata dengan suara dingin, berhenti mengikutiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikan teman lama. Sosok Song Yu dan yang lainnya menjadi kaku, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya. Apakah ini masih Ye Yuan yang mereka kenal? Melihat Ye Yuan pergi, Song Yu dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Ye Yuan di depan mata mereka ini terlalu mengerikan dan terlalu dingin. Jika mereka mengikuti, dia mungkin akan membunuh mereka tanpa ragu sedikit pun. Kakak Song, ada apa dengan kakak Ye? Guo Jingyang bertanya dengan bingung. Ekspresi Song Yu agak jelek ketika dia berkata dengan suara serius, metode kultivasi saudara Ye memang sangat langka, bahkan mampu mengabaikan ranah kultivasi dan langsung membunuh lawannya. Namun, tampaknya hal ini mempunyai efek samping yang cukup besar dan akan mempengaruhi temperamen seseorang. Wajah Guo Jingyang berubah dan dia berkata, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Dia tidak akan terus seperti ini kan? Song Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Tetapi jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia mungkin akan menjadi pusat kekuatan yang tiada taranya tanpa emosi sedikit pun pada akhirnya. Ekspresi beberapa orang lainnya sangat jelek ketika mereka mendengarnya.
Mereka sudah memperlakukan Ye Yuan sebagai teman setia seumur hidup dan mati dan sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Ini, kalau begitu, apakah tidak masalah jika kita membiarkan dia pergi begitu saja? Hu Fei bertanya dengan cemas. Tenang, kamu juga melihat kekuatannya. Untuk dapat memaksa iblis tulang Empyrean untuk meningkatkan wilayahnya ke alam dewa sejati lapis ke-9, bahaya biasa tidak dapat berbuat apa-apa padanya sama sekali. Terlebih lagi, meski dia seperti ini sekarang, dia juga tidak mungkin memaksakan dirinya ke jalan menuju kehancuran. Faktanya, aku merasa dia mungkin lebih tenang dari sebelumnya dalam keadaan seperti ini, kata Song Yu sambil menghela nafas. Sisanya terdiam beberapa saat dan sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Saudara Song, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Guo Jingyang bertanya. Song Yu memikirkannya dan berkata, masalahnya di sini sudah cukup terselesaikan. Jadi mari kita kembali ke lingkaran dan menunggu saudara Ye. 3 bulan kemudian, Ye Yuan akhirnya kembali ke lingkaran. Ketika Song Yu dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka semua sangat bersemangat. Saudaraku Ye, kamu kembali. Kamu membuat kami khawatir setengah mati beberapa bulan ini, kata Hu Fei. Ye Yuan tersenyum dan berkata, maaf, aku telah membuat semua orang khawatir. Di sampingnya, Song Yu tiba-tiba berkata dengan terkejut, Saudara Ye, kamu berhasil menerobos lagi. Tidak bertemu selama 3 bulan, Ye Yuan sebenarnya tumbuh lebih kuat di alam kecil lainnya. Saat ini, dia telah mencapai puncak alam pil asal lapis ketiga dan hanya selangkah lagi dari alam pil asal lapis keempat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku mengalami pertemuan kebetulan lagi beberapa bulan ini dan berhasil menerobos secara kebetulan. Song Yu juga menyadari bahwa Ye Yuan sepertinya tidak mau berbicara terlalu banyak tentang kejadian beberapa bulan ini. Jadi dia juga menutup mulutnya dengan bijaksana. Namun peningkatan kekuatan Ye Yuan masih membuatnya terkejut. Song Yu, beberapa orang ini memahami bahwa implikasi Ye Yuan menerobos alam kecil adalah bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ye Yuan yang saat ini berurusan dengan pusat kekuatan dewa sejati lapis kelima, kemungkinan besar juga akan mudah. Setelah kembali ke lingkaran, semuanya beres. Ye Yuan mengamati sebentar. Anak-anak takdir yang kembali ke lingkaran dengan selamat sudah kurang dari 1 dari 10. Meskipun medan perang dewa kuno ini penuh dengan peluang keberuntungan, namun juga sangat berbahaya. Tapi mereka yang bisa kembali sebagian besar mengalami peningkatan kekuatan yang besar, aura mereka lebih dari 1 tingkat lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di tengah kerumunan, Ye Yuan bahkan melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Zhou Yu. Tatapan Zhou Yu juga mengamati Ye Yuan. Menyadari bahwa Ye Yuan menoleh, dia segera menoleh dan tidak berani menatap matanya. Bagi Zhou Yu saat ini, jantungnya berdebar kencang. Dia takut Ye Yuan datang mencari masalah dengannya. Zhou Yu tidak menyangka bahwa hanya 3 bulan berlalu dan Ye Yuan secara langsung tumbuh lebih kuat di tingkat kecil. Ketika Ye Yuan berada di alam dewa sejati lapis kedua, dia sudah bukan tandingannya. Sekarang, dia secara alami bahkan bukan tandingannya. Jika Ye Yuan bertekad mencari masalah dengannya, dia tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Untungnya, Ye Yuan hanya meliriknya dan tidak berniat datang mencari masalah dengannya. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Sejak memasuki medan perang dewa kuno hingga sekarang, waktu sekitar 1,5 tahun telah berlalu. Waktu yang tersisa, setiap orang memasuki meditasi, menunggu akhir berakhir. Tentu saja, masih ada beberapa anak takdir yang terus mencari peluang keberuntungan di luar, kembali ke lingkaran satu demi satu. Dalam sekejap, batas 3 tahun telah habis. Suara pusat kekuatan Kaisar Surgawi itu terdengar sekali lagi. Selamat kepada semua anak takdir, yang telah menuai hasil melimpah di medan perang dewa kuno namun, aku harap semua orang mengingat kebaikan keluarga Jianku. Di masa depan, jika keluarga Jianku memiliki permintaan, aku harap semua orang tidak menolaknya. Tuan Kaisar Surgawi terlalu sopan. Masalah keluarga Jian adalah urusanku. Tuan Kaisar Surgawi, yakinlah. Sekelompok anak takdir buru-buru berkata. Setelah itu, tokoh dikdaya Kaisar Surgawi itu terus berkata, setelah kalian semua mengalami ini, takdir kalian akan mengalami perubahan sekali lagi. Setelah kembali, biarkan penguasa kota kalian melihatnya. Baiklah, ucapkan selamat tinggal di sini. Mendengar ini, semua orang tampak bersemangat di wajah mereka. Sebagian besar dari mereka adalah aura kekaisaran. Kaisar yang melampaui aura hanyalah minoritas.
Jika mereka bisa berevolusi menjadi kaisar yang melampaui aura, maka mereka akan memiliki harapan untuk menerobos ke ranah kaisar surgawi di masa depan. Itu akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka. Lagi pula, di ibu kota kekaisaran besar pada tingkat ini, keinginan untuk menerobos ke ranah kaisar surgawi sangatlah sulit. Di tengah kerumunan, alis Ye Yuan sedikit berkerut, karena dia merasa kaisar surgawi sedang memperhatikannya. Sepertinya persepsinya tidak salah. Dia benar-benar menarik perhatian keluarga Jian dan bahkan kaisar surgawi rahasia mendalam. Tapi dia tidak mengungkapkan apapun, menunggu medan perang dewa kuno ditutup sama seperti yang lainnya. Semua orang saat ini sedang bersukacita, hanya untuk melihat kilatan cahaya dan lingkaran itu langsung menghilang. Semua orang dikirim ke lorong. Di Bodhimanda rahasia mendalam, Jian Yunxin membungkuk kepada kaisar surgawi rahasia mendalam dan berkata, "Ayah, anak kecil bernama Ye Yuan itu mendapatkan tulang kaisar kilin di dalam medan perang dewa kuno kali ini. Selain itu, dia bahkan melakukan perjalanan ke Gua Kain Sutera Myrtle." Alis kaisar surgawi rahasia mendalam terangkat dan dia berkata dengan terkejut, Gua Kain Sutera Myrtle adalah tempat di mana kaisar surgawi Kain Sutera Myrtle meninggal. Rekan Daois Kain Sutera Myrtle adalah kaisar surgawi transenden yang terkenal di zaman terakhir. Di dalam Gua Kain Sutera Myrtle penuh dengan bahaya. Dia, dewa sejati, benar-benar memasuki Gua Kain Sutera Myrtle. Selain itu, dia bisa memblokir 3 jurus pedang Empyrean semesta luas, itu menunjukkan bahwa bakatnya juga mirip dengan para jenius di zaman terakhir. Jian Yunxin jelas juga merasa tidak percaya dan berkata, memang benar. Jian Rong terus-menerus mengamati anak kecil ini. Setelah dia mendapatkan tulang kaisar kilin, dia memasuki Gua Kain Sutera Myrtle sendirian. Hanya saja tempat itu melindungi dari semua penyelidikan. Jadi Jian Rong juga tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan anak kecil itu di dalam. Kaisar surgawi rahasia mendalam menganggukkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kaisar ini pergi, aku juga tidak akan dapat menyelidiki situasi di dalam Gua Kain Sutera Myrtle, apalagi berbicara tentang Jian Rong. Anak kecil ini menjadi semakin menarik. Jian Yunxin memikirkannya dan berkata, ayah, Jian Rong juga menemukan hal yang menarik. Oh, katakan, kaisar surgawi rahasia mendalam berkata dengan rasa ingin tahu. Ketika Ye Yuan menerima jurus pedang ketiga alam semesta luas Empyrean, Ye Yuan benar-benar memaksanya untuk meningkatkan ranahnya ke alam dewa sejati lapis ke-9 sebelum mengalahkan Ye Yuan. Dan setelah itu, Ye Yuan sepertinya mengalami perubahan besar dalam wataknya, menuju ke Gua Kain Sutera Myrtle sendirian. Jian Yunxin jelas tahu tentang urusan Ye Yuan. Ketika kaisar surgawi rahasia mendalam mendengar, dia memang mengungkapkan ekspresi heran. Alam dewa sejati lapis ke-9, sungguh luar biasa artinya, bahkan kaisar ini juga tidak menantang surga pada saat itu. Dewa macam apa anak ini? Namun perubahan watak yang besar juga menunjukkan bahwa metode kultivasinya bermasalah. Terlebih lagi, masalahnya tidak kecil. Apakah dia bisa mencapai kehebatan di masa depan atau tidak? Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, seru kaisar surgawi rahasia mendalam dengan penuh kekaguman. Jian Yunxin mengangguk dan berkata, anak ini juga merasakan hal yang sama. Namun, jika ayah tertarik padanya, mengapa tidak melakukan ramalan? Kaisar surgawi rahasia mendalam tertawa sendiri dan berkata, apakah menurutmu aku tidak melakukan ramalan sebelumnya? Anak ini tidak dapat dipahami. Mata Jian Yunxin mengerut, hatinya sangat terkejut. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Dunia akan segera berubah, aku berharap keluarga Jianku dapat mengatasi kesengsaraan ini dengan aman. Kaisar surgawi rahasia mendalam menghela nafas ringan dan berjalan pergi dengan tangan di belakang punggung. Di dalam perusahaan angin tulus, Jian Sutao melihat ke arah Ye Yuan dan lainnya, hatinya agak terkejut. Dengan dibukanya medan perang dewa kuno kali ini, ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim mereka sebenarnya telah mendapatkan lebih dari setengah keuntungan. Dalam beberapa tahun terakhir, bisa mendapatkan 2 atau 3 orang kembali sudah cukup bagus. Terhapus sepenuhnya juga bukanlah sesuatu yang mustahil. Kenyataannya, dengan dibukanya medan perang dewa kuno kali ini, banyak anak takdir ibu kota kekaisaran besar tidak memiliki satu pun yang kembali. Kali ini, tidak hanya 5 orang yang kembali, terlebih lagi, masing-masing dari 5 orang ini mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Terutama Song Yu, dia sudah mencapai puncak dewa sejati lapis keempat. 3 orang lainnya juga berhasil menembus dewa sejati lapis keempat. Bahkan Ye Yuan juga berhasil menembus 2 alam kecil sekaligus.
Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi yang berakhir bahagia. Sepertinya kalian semua mendapat banyak panen di medan perang dewa kuno kali ini. Kata Jian Su Tao. Song Yu tersenyum dan berkata, itu semua berkat saudara Ye selama ini. Jika bukan karena dia, kemungkinan besar kita sudah dimusnahkan sepenuhnya. Oh iya, saat kita kembali, Tuan Kaisar Surgawi berkata bahwa takdir kita semua telah berubah. Aku ingin tahu apakah Tuan Kota dapat meramal kami. Jian Su Tao menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja bisa. Saat dia berkata, dia mengerahkan seni melihat aura dan melihat ke arah Song Yu dan yang lainnya. Tentu saja, dia sengaja menghindari Ye Yuan. Dia tidak berani melihat. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat, tapi sekali melihat dan dia melompat ketakutan. Ketika Song Yu melihat ekspresi Jian Su Tao, dia bertanya dengan ragu, ada apa, Tuan Kota? Jian Su Tao mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata, aneh. Sangat aneh. Melakukan perjalanan ke medan perang dewa kuno, kalian semua benar-benar maju ke kaisar yang melampaui aura. Biarkan aku melihatnya lagi. Saat dia berkata, dia mengumpulkan seni melihat aura lagi dan memeriksanya lagi dengan cermat. Nasib keempat orang itu memang telah menembus aura kaisar. Ini luar biasa. Di seluruh ibu kota kekaisaran besar, 4 aura kaisar muncul sekaligus. Ini adalah salah satu dari jenisnya. Adapun Song Yu dan yang lainnya, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Song Yu awalnya memiliki aura kekaisaran puncak. Dia adalah eksistensi yang hanya selangkah lagi untuk mencapai kaisar yang melampaui aura. Menerobos kaisar yang melampaui aura adalah sesuatu yang masuk akal. Namun sisanya membuat Jian Su Tao sangat terkejut. Tentu saja mereka sendiri juga sangat terkejut. Di antara ketiga orang tersebut, Guo Jingyang dan tahap tengah keduanya memiliki aura kekaisaran tahap akhir. Hu Fei hanya memiliki aura kekaisaran tingkat menengah. Siapa yang mengira bahwa bahkan Hu Fei menjadi kaisar yang melampaui aura? Meskipun medan perang dewa kuno adalah tempat yang bagus untuk mengubah takdir seseorang, transformasi sebesar itu tidak akan terjadi juga. Kaisar yang melampaui aura bukanlah kubis di pinggir jalan. Seringkali, 100 ibu kota kekaisaran yang besar tidak dapat menghasilkan satupun kaisar yang melampaui aura juga. Tapi sekarang, 4 muncul sekaligus. Menghitung Ye Yuan, jumlahnya 5. Ini, tunggu, mungkinkah masalahnya ada pada Ye Yuan? Jian Su Tao berspekulasi tentang hal ini dalam pikirannya. Berpikir seperti ini, dia merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Jian Su Tao menyadari bahwa semua orang yang dekat dengan Ye Yuan tampaknya mengalami perubahan besar pada nasib mereka. Ambil saja contoh Jian Hongqiao, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Aula Bintang. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya kembali, dia bahkan berhasil menembus alam Empyrean. Takdir ini sungguh menantang surga. Semakin banyak Jian Su Tao berpikir, semakin dia merasa kemungkinannya sangat tinggi. Kita harus tahu, leluhur mereka, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, adalah eksistensi dengan takdir yang sangat menantang surga. Oleh karena itu, keluarga Jian menjadi salah satu klan keluarga terbesar di dunia bentangan surga. Bahkan Kaisar Surgawi Transenden juga harus menunjukkan ekspresi hormat ketika melihat anggota keluarga Jian. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar pembeda? Semakin banyak Jian Su Tao berpikir, semakin dia khawatir, dan semakin penasaran dia jadinya. Kekuatan magis macam apa yang Ye Yuan miliki pada dirinya sehingga bisa memberikan pengaruh yang begitu besar. Tapi, dia tidak berani melihat. Setiap kali dia memikirkan untuk melihat aura Ye Yuan, perasaan bahaya besar akan muncul di hatinya. Tuan Kota, aku benar-benar berhasil menembus aura kaisar, kata Hu Fei dengan semangat yang meningkat. Jian Su Tao berkata dengan suara serius, ada apa? Apakah kamu meragukan raja ini? Hu Fei buru-buru berkata, tidak berani, tidak berani. Hanya saja, aku tidak begitu berani mempercayainya. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Jian Su Tao menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian semua keluar. Kamu Yuan tinggallah sebentar. Song Yu dan yang lainnya tahu bahwa Jian Su Tao melakukannya demi tulang kaisar dan pergi dengan sangat bijaksana. Setelah beberapa orang pergi, Ye Yuan mengeluarkan tulang kaisar. Aura yang kuat segera memenuhi seluruh perusahaan angin tulus. Tatapan Jian Su Tao berubah tajam, dan dia berkata dengan gelisah, itu memang tulang kaisar Qilin. Kamu benar-benar mengeluarkannya. Ye Yuan memandang Jian Su Tao dan berkata sambil tersenyum dingin, Tuan Kota benar-benar tahu bagaimana merencanakan sesuatu.
Tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak tahu siapa yang mengawasi tulang kaisar kilin ini? Dalam perjalanan ini, Ye Yuan bisa dikatakan nyaris celaka. Tulang kaisar kilin ini sama sekali bukan apa yang bisa didapatkan oleh para seniman bela diri di alam dewa sejati. Jian Sutao ini hanya menggali lubang untuknya. Bukan hanya dia, anak-anak takdir yang pergi ke punggung bukit iblis tulang juga tertipu oleh skema tersebut. Jika mereka tahu bahwa akan ada iblis tulang Empyrean yang menjaga tulang kaisar kilin, mereka tidak akan pergi bahkan jika dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, Ye Yuan sangat marah saat ini. Dia bisa mendapatkan tulang kaisar kilin bukan berarti dia tidak marah. Wajah Jian Sutao juga tebal. Dia hanya berkata dengan dingin, "Apa? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu?" Ye Yuan memandang Jian Sutao dan berkata dengan tenang, "Tidak sampai menarik kembali kata-kataku. Aku, Ye Yuan, adalah orang yang menepati janjiku. Tulang kaisar kilin ini secara alami untukmu. Hanya saja aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk menerimanya atau tidak." Jian Sutao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Hanya tulang kaisar, jadi bagaimana mungkin Empyrean ini gagal menekannya?" Ye Yuan hanya tersenyum dan dengan santai melemparkan tulang kaisar ke pihak lain. Jian Sutao mengulurkan tangannya untuk menangkap, pikirannya gelisah. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah. "Aoh!" Jian Sutao berteriak aneh, langsung membuang tulang kaisar. Bau hangus muncul. Ternyata telapak tangannya sudah terbakar menjadi arang hitam. Tulang kaisar kilin ini panas membara. "Sial, tipu daya apa yang kamu mainkan?" Jian Sutao menatap Ye Yuan sambil berkata. Ye Yuan hanya berkata dengan dingin, "Kamu juga meremehkanku, Ye Yuan, terlalu berlebihan. Hal-hal yang aku, Ye Yuan, janjikan, aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Aku mengatakannya sebelumnya, ambillah jika kamu memiliki kemampuan." Jian Sutao mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menangani tulang orang mati." Selesai berbicara, tekanan Empyrean Jian Sutao tiba-tiba terlepas. Mengangkat tangannya, seberkas esensi ilahi keluar, menyelimuti tulang kaisar. Kekuatan seorang Empyrean sangat luar biasa. Ye Yuan yang berada di sampingnya memiliki kulit pucat pasi. Namun pada saat ini, tulang kaisar memancarkan cahaya cemerlang dan mengeluarkan energi lembut namun kuat, yang sebenarnya mendorong kembali tekanan Empyrean Jian Sutao. Wajah Jian Sutao berubah, dan kemudian esensi ilahi di telapak tangannya semakin meningkat kekuatannya. Namun, energi lembut ini seperti mata air, semakin dia mengerahkan kekuatan, semakin besar kekuatan pantulan. Jian Sutao akhirnya tidak tahan dan langsung terlempar oleh kekuatan dahsyat ini. Kemudian, tulang kaisar kilin itu perlahan terbang dan secara otomatis kembali ke tangan Ye Yuan. Ekspresi Jian Sutao sangat jelek. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti bahwa ini adalah tulang kaisar yang memiliki kemauannya sendiri, tidak mau mengikutinya. Hanya saja, dia sangat bingung. Tulang kaisar kilin ini sudah ada entah berapa miliar tahun. Mengapa ia masih memiliki energi yang begitu menakutkan? Ye Yuan memandang Jian Sutao dan berkata dengan dingin, "Kamu menghitung segalanya dan menyuruh anak takdir merebut tulang kaisar untukmu. Tapi kamu tidak menyangka bahwa hanya seseorang yang diakui oleh tulang kaisar yang bisa mengambilnya kan?" Ekspresi Jian Sutao sangat jelek. Jejak darah segar menetes dari sudut mulutnya. Organ dalamnya sudah mengalami luka. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Anak nakal yang kurang ajar. Apa menurutmu Empyrean ini tidak berani menyentuhmu?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, "Bukannya aku meremehkanmu, tapi kamu benar-benar tidak berani menyentuhku. Saat aku memasuki medan perang dewa kuno kali ini, pusat kekuatan kaisar surgawi dari keluarga Jianmu terus-menerus memata-mataiku. Sekarang, aku rasa bahkan kaisar surgawi rahasia mendalam juga mengetahui semua tindakanku di dalam medan perang dewa kuno. Jika dugaanku benar, perintah rahasia mendalam Bodhimanda sedang dalam perjalanan." Jian Sutao tersenyum meremehkan dan berkata, "Kamu menggunakan leluhur rahasia mendalam untuk mengintimidasiku. Hahaha, kesampingkan hal ini, bagaimana mata-mata pusat kekuatan kaisar surgawi bisa menjadi apa yang bisa dideteksi olehmu, seorang alam dewa sejati? Mata-mata pusat kekuatan kaisar surgawi, seniman bela diri biasa secara alami tidak dapat menemukannya. Tapi metode kultivasi yang Ye Yuan kembangkan sangat istimewa, menunjuk langsung pada sumber dao besar. Dia sangat sensitif terhadap mata-mata semacam ini. Kalau tidak,
dia tidak akan mengetahui mata-mata Kaisar Surgawi rahasia mendalam juga. Meski hanya sedikit kesan kabur, perasaan ini terus ada sejak memasuki medan perang Dewa Kunomor ini jelas menunjukkan bahwa seseorang terus memata-matai dirinya. Dan di medan perang Dewa Kuno, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini selain Jianrong? Ye Yuan mengerti dalam hatinya bahwa karena petinggi keluarga Jian memperhatikannya, maka mereka sama sekali tidak akan memberikan pukulan mematikan padanya. Keingintahuan anggota keluarga Jian sangat kuat. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, bukankah keluarga Jianmu paling percaya pada takdir? Lalu dengan penilaianmu terhadapku, apakah kamu merasa bahwa aku adalah orang yang berumur pendek? Jian Sutao tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Itu benar, meskipun dia tidak bisa secara langsung menggunakan seni melihat aura pada Ye Yuan, dia bisa merasakan kemuliaan Ye Yuan terhadap takdir yang ekstrim. Ini sama sekali tidak terlihat berumur pendek. Pada titik ini, bahkan Jian Hongqiao dapat mendeteksinya. Sebagai penguasa ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim, mempelajari misteri keberuntungan, bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakannya? Mungkinkah apa yang Ye Yuan katakan itu benar? Tapi, itu juga kebetulan. Tepat pada saat ini, pikiran Jian Sutao bergerak, dan benar-benar menerima transmisi suara. Transmisi ini sebenarnya, disampaikan secara pribadi oleh Kaisar Surgawi Yunsang. Keterkejutan Jian Sutao bukanlah hal yang sepele. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan heran, matanya penuh rasa tidak percaya. Siapakah Kaisar Surgawi Yunsang? Itu adalah salah satu leluhur keluarga Jian, pusat kekuatan Super Kaisar Surgawi Transcendent. Meskipun Jian Sutao juga merupakan tokoh dikdaya di suatu wilayah, dibandingkan dengan Kaisar Surgawi Yunsang, dia bukanlah siapa-siapa. Kaisar Surgawi Yunsang adalah putra kandung leluhur rahasia mendalam. Leluhur rahasia mendalam telah hidup selama jutaan tahun, keturunannya banyak sekali. Tapi mereka yang bisa hidup sampai sekarang seperti dia bisa dihitung dengan satu tangan. Kaisar Surgawi Yunsang ini adalah salah satu dari sedikit orang yang tersisa dengan pencapaian luar biasa. Dengan Kaisar Surgawi Yunsang secara pribadi menyampaikan transmisi suara, apa yang diwakilinya. Itu menunjukkan bahwa leluhur rahasia mendalam mungkin benar-benar memperhatikan Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Sutao, tulang kaisar ini tidak ditakdirkan untuk keluarga Jian kita. Jadi jangan mempersulit Ye Yuan karena hal ini. Selain itu, kamu dan Hongqiao harus lebih memperhatikan anak ini. Dipahami. Kata-kata Kaisar Surgawi Yunsang langsung terdengar di benak Jian Sutao. Baik, Sutao mengerti. Jian Sutao memasang tatapan serius, segera menjawab dalam pikirannya. Hanya ada satu kalimat ini dan Kaisar Surgawi Yunsang tidak bersuara lagi. Di seberangnya, ketika Ye Yuan melihat seluruh tubuh Jian Sutao bergetar, dia langsung mengerti. Dia tidak menyangka bahwa instruksi ini datang tepat pada waktunya. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah dugaannya. Dia mengatakan ini tentu saja memiliki niat untuk mengintimidasi pihak lain. Tapi sekarang, semua tebakannya terkonfirmasi. Sepertinya orang yang memperhatikannya di dalam lorong benar-benar Kaisar Surgawi rahasia mendalam. Jian Sutao menatap Ye Yuan. Dia tidak bisa menenangkan emosinya untuk waktu yang lama. Anak laki-laki ini benar-benar aneh sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Pengintai pusat kekuatan Kaisar Surgawi, bahkan dia juga tidak dapat mendeteksinya. Jadi bagaimana anak ini tahu? Juga, bahkan jika Kaisar Surgawi Jianrong memata-matainya, bagaimana dia tahu bahwa dia sedang diikuti oleh Kaisar Surgawi rahasia mendalam? Jika mata-mata Jianrong terdeteksi olehnya, dia masih bisa memahaminya. Tapi bagaimana bisa Kaisar Surgawi rahasia mendalam? Di dunia surga ini, mereka yang mampu bersaing dengan Kaisar Surgawi rahasia mendalam sama sekali tidak melebihi jumlah jari di kedua tangan. Kekuatannya telah ditegaskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Alam dewa sejati seperti Ye Yuan, modal macam apa yang diandalkan untuk mendeteksi Kaisar Surgawi rahasia mendalam? Juga, makhluk macam apa yang merupakan Kaisar Surgawi rahasia mendalam? Seni mengintip rahasia surga ini diciptakan oleh dirinya yang sudah lanjut usia. Jika dia penasaran dengan Ye Yuan, bukankah dia akan melakukan ramalan sendiri? Atau apakah leluhur rahasia mendalam pun tidak bisa mengetahui nasib Ye Yuan juga? Ini sungguh tidak terbayangkan. Kecurigaan di hati Jian Sutao semakin kuat. Semakin dia berpikir, semakin dia khawatir, semakin dia berpikir, semakin dia penasaran. Rasa penasarannya seperti kucing yang mencakar,
hampir mencakar hatinya hingga berkeping-keping. Namun, dia benar-benar tidak berani memata-matai Ye Yuan. Sebaliknya, Ye Yuanlah yang memandang Jian Sutao dengan tatapan tenang dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu sudah menerima beritanya, aku hanya dapat memberitahu bahwa kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan tulang kaisar ini tetapi tidak ditakdirkan untuk bersama." Jian Sutao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lama. Demi tulang kaisar kilin ini, dia menunggu entah berapa puluh ribu tahun. Namun pada akhirnya didapat oleh bocah ini. Kuncinya adalah para petinggi bahkan mengeluarkan perintah kematian untuk tidak terlibat dengan hal ini lagi. Tapi, jika hilang, maka hilang. Tapi bisakah Ye Yuan tidak panik, memamerkan kepintarannya setelah apa yang terjadi? Jian Sutao menyesalinya hingga ususnya kini berwarna hijau. Jika dia sudah lama mengetahuinya, dia tidak akan membiarkan Ye Yuan memasuki medan perang Dewa Kunomor. Sekarang, semuanya baik-baik saja, semuanya menjadi hadiah besar untuk Ye Yuan. Tapi sekali lagi, mungkinkah hal ini juga sudah ditakdirkan oleh surga? Hahaha, selamat kepada saudara Hong Qiao karena telah mencapai alam Empyrean, sungguh patut mendapatkan ucapan selamat. Saat Ye Yuan melihat Jian Hong Qiao, dia memasang wajah gembira. Tidak bertemu dengannya selama 3 tahun, Jian Hong Qiao sudah menjadi pusat kekuatan alam Empyrean sekarang. Huf, berhentilah mengolok-olok kakakmu. Menjadi seorang Empyrean, setengah dari pujiannya diberikan kepadamu. Jian Hong Qiao berkata sambil tertawa lebar. Jian Hong Qiao saat ini penuh dengan semangat tinggi. Dia tidak terlihat tua dan jompo seperti saat Ye Yuan melihatnya pertama kali. Serangan balik dari Dao Surgawi sudah sepenuhnya hilang. Menerobos ke alam Empyrean, dia memiliki banyak umur panjang yang ditambahkan secara tiba-tiba. Jian Hong Qiao saat ini bukan lagi penguasa paviliun rahasia mendalam kota kekaisaran cahaya ekstrim. Melihat Jian Hong Qiao seperti ini sekarang, Ye Yuan juga merasa bahagia dari lubuk hatinya. Saudara Hong Qiao tidak hanya kembali ke puncak sekarang, tetapi kamu juga bahkan meningkat selangkah lebih maju. Kamu ini juga bisa menenangkan pikiranku. Datang hari ini, pertama-tama mengunjungi saudara Hong Qiao. Kedua, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Hong Qiao, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wajah Jian Hong Qiao berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, "Mengapa? Mengapa sudah ingin pergi?" Ye Yuan berkata, "Kota kekaisaran elang surgawi di sisi itu masih belum stabil. Aku tidak bisa menenangkan hatiku, aku lebih baik kembali secepat mungkin." Jian Hong Qiao juga merasa tersentuh di hatinya saat mendengarnya. Kota kekaisaran elang surgawi baru saja ditenangkan. Namun, Ye Yuan segera mengesampingkan masalah itu hanya demi datang untuk membalas rasa terima kasihnya. Baginya, Ye Yuan bahkan tidak segan-segan memasuki medan perang dewa kuno, mengalami hidup dan mati. Jian Hong Qiao mengerti di dalam hatinya. Orang-orang tidak boleh melihat bagaimana Ye Yuan menerobos 2 alam kecil berturut-turut di dalam medan perang dewa kuno dengan cara yang sederhana. Ini karena bahaya yang dia alami juga tidak terbayangkan. Dia pernah menjadi tetua Aula Bintang dan tentu saja mengetahui bahaya dari medan perang Dewa Kunomor seluruh kekuatan dimusnahkan sepenuhnya. Hal semacam ini, sering terjadi dalam sejarah ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim. Jian Hong Qiao menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Saat aku punya waktu luang nanti, aku akan pergi ke elang surgawi untuk mengunjungimu." Ye Yuan mengatupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Hong Qiao, kamu harus menepati janjimu." Di dalam aula istana Tuan Kota di kota kekaisaran elang surgawi, 2 pria, 1 wanita, dan 3 anak muda sedang duduk. Di bawah mereka, penguasa kota Zuo Suji, Bulu Dingin, dan yang lainnya berlutut di tanah. Pemuda di sebelah kiri itu berkata sambil tersenyum dingin, "Zuo Suji, 10 kota punggung bukit selatanmu memperoleh otonomi dan mengklaim jabatan raja, tidak menghormati ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawalaku. Bagaimana caramu memohon?" Pemuda ini bernama Deng Wei, orang jenius nomor 1 dari keluarga Deng di ibu kota kekaisaran 5 cakrawala. Ditempatkan di seluruh ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawala, dia juga merupakan eksistensi kelas 1. Pria di sebelah kanan bernama Dai Yang, jenius nomor 1 dari keluarga Dai di ibu kota kekaisaran 5 cakrawala. Adapun kecantikan dingin di tengah itu, dia adalah orang jenius nomor 1 di 5 lapis ibu kota kekaisaran agung, Lu Ziyi. Para jenius nomor 1 dari 3 keluarga besar ibu kota kekaisaran 5 cakrawala sebenarnya semuanya berkumpul di kota kekaisaran elang surgawi. Menghadapi ketiga jenius hebat ini,
Zuo Suji bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketiga orang ini jelas mewakili ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawala untuk datang dan mengecam kejahatan mereka. Saat ini, situasi kota kekaisaran Elang Surgawi setara dengan mengukir sebuah tempat dalam lingkup yurisdiksi ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawala, mengukir wilayah, dan mengklaim jabatan raja. Bagaimana mungkin ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawala mengizinkan hal semacam ini terjadi? Kota kekaisaran Elang Surgawi bukanlah tempat seperti kota kekaisaran cahaya ekstrim yang tak seorang pun berani memprovokasi. Zuo Suji berpikir bahwa karena 10 negara punggung bukit selatan jauh dari pemerintah pusat, mereka tidak akan melakukan intervensi. Ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawala bahkan mungkin tidak menyadarinya. Namun siapa sangka setelah beberapa dekade, kabar tersebut masih bocor. Ini, 3 raja salah. Kami, bagaimana 10 kota punggung bukit selatan kami bisa menunjukkan rasa tidak hormat kepada ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawala? Tuan Ye Yuan hanyalah inspektur patroli ibu kota kerajaan 9 sumpah. Kami adalah kota di bawah komando 9 sumpah ibu kota kekaisaran, kata Zuo Suji. Deng Wei tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu menganggap kami bertiga bodoh? Apakah Yuan Feng masih bisa memerintah kalian semua sekarang? Zuo Suji panik di dalam hatinya tetapi tetap berkata, tentu saja bisa diatur. Deng Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengarnya dan berkata sambil tersenyum dingin, sepertinya, kamu tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati. Apakah menurutmu dengan identitas tuan muda ini, aku masih memerlukan bukti untuk membunuhmu, penguasa kota kekaisaran kecil yang lemah? Selesai berbicara, aura di tubuh Deng Wei meroket. Tekanan alam dewa sejati yang menakutkan tiba-tiba meletus. Bagaimana Zuo Suji, seorang dewa surgawi lapis keempat, mampu memblokir gelombang energi yang begitu mengerikan? Tulang-tulang di tubuhnya hancur hingga pecah. Zuo Suji dan yang lainnya langsung memuntahkan seteguk darah, sudah mengalami luka yang sangat serius. Di kursi kehormatan, Lu Ziyi membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, baiklah, mereka hanya menerima perintah dari orang-orang. Pelakunya belum muncul, jadi membunuh mereka juga tidak ada gunanya. Deng Wei mendengus dingin dan berkata, hal-hal rendahan ini tidak memberi mereka sedikit warna pun, mereka tidak tahu kehebatanku. Ayo teman-teman, tahan beberapa orang ini ke dalam ruang bawah tanah untukku. Begitu Ye Yuan kembali, tahan dia bersama yang lainnya. Berdasarkan perintah, beberapa tentara berarmor datang dari luar. Yang mengejutkan, mereka semua berada di puncak kekuatan alam dewa sejati. Tapi mereka tidak perlu mengambil tindakan lagi, Zuo Suji dan yang lainnya semua bertahan di sana sambil menarik napas sekarang. Tidak sekarat sudah cukup bagus. Setelah berurusan dengan mereka, Dai yang berkata sambil mendengus dingin, orang-orang ini satu demi satu semakin keras kepala. Aku khawatir mereka sudah menyerah pada pengaruh Ye Yuan. Aku sangat penasaran sekarang, apakah anak bernama Ye Yuan itu memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Deng Wei menghadap Lu Ziyi di kursi kehormatan dengan senyum lebar dan berkata, Nona Ziyi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lu Ziyi berkata dengan dingin, setiap orang yang memiliki koneksi dengan Ye Yuan, lemparkan mereka semua ke ruang bawah tanah. Saat Ye Yuan itu kembali, tahan dia dan bawa dia ke ibu kota kekaisaran besar 5 cakrawala bersama yang lainnya. Deng Wei dan Dai yang saling bertukar pandang, keduanya diam-diam terkejut di dalam hati. Meskipun Lu Ziyi ini adalah seorang wanita, metodenya bukanlah kekejaman biasa. Dengan cara ini, hal ini setara dengan mengumpulkan 10 kota punggung bukit selatan dalam satu gerakan. Tapi, masih ada 2 pusat kekuatan alam dewa sejati di kota ini. Dewa sejati lapis pertama itu tidak menjadi masalah. Tapi dewa sejati lapis keempat itu sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Deng Wei memandang Lu Ziyi dengan penuh arti dan berkata, Lu Ziyi perlahan berdiri dan berkata dengan dingin, serahkan dewa sejati lapis keempat itu kepadaku. Yang lainnya, kalian pergi dan urus itu. Jika ada yang menolak, langsung bunuh mereka. Pada saat ini, Bai Chen, Cahaya Putih, Ning Tianping, dan yang lainnya berkumpul. Orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Bai Chen berkata sambil mengerutkan kening. Lu Ziyi dan yang lainnya semuanya adalah pusat kekuatan alam dewa sejati tingkat menengah. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Ekspresi Cahaya Putih berubah, dan dia berkata, siapa peduli. Jika benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, bertarunglah dengan mereka. Leng Qiuling menggelengkan kepalanya dan berkata,
tidak disarankan untuk bersikap impulsif dalam masalah ini. Dengan kekuatan mereka saat ini, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Masalah ini, kita hanya bisa menunggu Ye Yuan datang dan menyelesaikannya. Di bawah pengaruh pil obat Ye Yuan, beberapa dari mereka sekarang menjadi pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis ke-9. Hanya saja mereka masih selangkah lagi dari alam dewa sejati. Namun, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan sama sekali di depan Lu Ziyi dan kawan-kawannya. Tetapi beberapa orang ini sangat berbahaya. Saat mereka memasuki kota, mereka menutup semua formasi arai. Sekarang, berita tidak bisa keluar sama sekali. Jika kakak benar-benar kembali, bukankah dia akan masuk ke dalam jebakan? Kata cahaya putih sambil mengerutkan kening. Tapi Bai Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku setuju dengan pendapat Nona Leng. Dengan bakat guru, dia pasti sudah berhasil menembus alam dewa sejati sekarang. Sekalipun dia bukan tandingan mereka, beberapa orang ini juga tidak bisa memaksanya bertahan. Selama guru baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Segera, berita itu menyebar. Orang-orang dari istana Tuan Kota serta para tokoh dikdaya yang terkait dengan Ye Yuan, termasuk mereka yang berada di alam dewa surgawi semuanya dijebloskan ke penjara. Salah satu pusat kekuatan alam dewa sejati, Bai Chen, langsung dipukul oleh gerakan telapak tangan lawannya, mengakibatkan cedera serius. Penjaga zirah berpakaian hitam yang dibawa oleh 3 pusat kekuatan besar mengambil alih pertahanan seluruh kota. Setiap orang hanya diperbolehkan masuk dan tidak diperbolehkan keluar. Seluruh kota menjadi gempar. Beberapa tahun ini, seniman bela diri hidup dengan sangat nyaman di kota Kekaisaran Elang Surgawi di bawah pemerintahan Ye Yuan. Kemakmuran Dao Alkimia kota Kekaisaran Elang Surgawi juga menarik sejumlah besar seniman bela diri. Kekuatan keseluruhan seniman bela diri di kota sudah meningkat pesat. Perubahan ini terlihat di mata semua orang. Para seniman bela diri di kota sangat membenci prajurit berpakaian zirah hitam yang tiba-tiba muncul. Hanya saja kekuatan pasukan berpakaian zirah hitam ini terlalu kuat. Makanya, mereka tidak berani melawan sama sekali. Semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Kalau saja Tuan Ye Yuan ada di kota, orang-orang ini pasti tidak akan berani bertindak tidak terkendali. Kudengar orang-orang yang datang kali ini adalah pusat kekuatan alam dewa sejati tingkat menengah di ibu kota kerajaan 5 Cakrawala. Bahkan jika Tuan Ye Yuan ada di sini, kemungkinan akan sulit untuk membendung gelombang pasang yang mengamuk juga. Di belakang mereka, berdiri pusat kekuatan Empyrean. Bahkan memikirkannya saja membuat orang gemetar. Mungkinkah, kota Kekaisaran Elang Surgawi pada akhirnya akan kembali ke keadaannya seperti dulu? Kita baru saja mengalami beberapa hari yang baik. Ibu kota Kekaisaran yang besar diwakili oleh pusat kekuatan Empyrean. Pusat kekuatan Empyrean mewakili yang tak terkalahkan. Setidaknya, untuk waktu yang sangat lama, seniman bela diri kota Kekaisaran Elang Surgawi tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa terlibat dengan pusat kekuatan Empyrean. Pusat kekuatan tingkat ini dapat membantai kota Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan lambaian tangan. Mereka sama sekali tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Sekarang, menjadi sasaran pusat kekuatan semacam ini, semua orang meratapi tanpa henti di dalam hati mereka. Setidaknya, kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Siapa yang mau kembali ke masa lalu? Oh iya, bukankah masih ada dewa sejati lapis keempat di kota ini? Tidak tahu siapa yang berbicara, itu menghidupkan kembali harapan semua orang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lu Ziyi sedang menghadapi Bai Tong saat ini. Apakah aku yang mengambil tindakan, atau kamu yang melakukannya sendiri? Lu Ziyi berkata dengan dingin, tanpa emosi sedikit pun. Bai Tong berkata dengan dingin, aku hanya akan menggunakan satu gerakan. Jika kamu bisa menerimanya, aku akan masuk penjara sendiri. Dia saat ini hanyalah dewa sejati lapis keempat tahap awal, tetapi Lu Ziyi adalah dewa sejati lapis kelima puncak. Praktis ada perbedaan 2 bidang kultivasi kecil antara kedua orang tersebut. Meskipun Bai Tong adalah pusat kekuatan Empyrean, kekuatannya tidak dianggap kuat di kalangan Empyrean. Identitas terpentingnya adalah seorang alkemis. Lu Ziyi mengangguk sedikit dan berkata, oke, aku akan memberimu kesempatan ini. Buat gerakanmu. Bai Tong tersenyum tipis. Melambaikan tangannya, dia menunjuk satu jarinya. Seluruh kekosongan mulai bergetar. Wajah Lu Ziyi menunjukkan sedikit ekspresi terkejut, tetapi ekspresinya berubah menjadi normal dengan sangat cepat. Dengan teriakan pelan, telapak tangannya yang mungil terbentur tanpa ampun. Untuk sesaat,
Kekuatan hukum yang mengerikan akan menembus ruang. Mata Baitong mengerut, segera merasakan tekanan yang luar biasa. Dua kekuatan hukum bertabrakan dengan sengit di udara, sosok Baitong terbang mundur. Lu Ziyi melihat ke arah Baitong yang jatuh ke tanah dan berkata dengan dingin, kekuatannya tidak buruk, tapi hanya saja masih sedikit kurang. Selesai berbicara, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Baitong tertawa getir, benar-benar merasakan perasaan seperti seekor harimau yang hinggap di dataran diganggu oleh seekor anjing. Tapi dia tetap masuk ke penjara dengan patuh. Ketika Ye Yuan melangkah ke kota Kekaisaran Elang Surgawi, dia segera mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerutkan alisnya tetapi masih berjalan ke arah istana Tuan Kota. Tuan Ye Yuan kembali. Segera, para seniman bela diri di kota mengenali Ye Yuan, semuanya memperlihatkan wajah setengah penuh harapan dan setengah ketakutan. Ye Yuan merasakan keanehan dalam tatapan mereka, tapi dia tidak peduli dan hanya menjawab sambil tersenyum. Tiba-tiba, seorang seniman bela diri muda dari alam penguasa ilahi meraih Ye Yuan dan berkata dengan cemas, Tuan Ye Yuan, kamu tidak bisa pergi ke istana Tuan Kota. Cepat pergi. Alis Ye Yuan berkerut, berpikir bahwa sesuatu memang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ye Yuan bertanya. Seniman bela diri alam penguasa ilahi berkata, Yang mulia, jangan pedulikan itu. Cepat pergi. Akan terlambat jika kamu masih tidak pergi. Pusat kekuatan 5 ibu kota Kekaisaran Besar Cakrawala telah mengepung seluruh kota sampai air pun tidak dapat merembes, tinggal menunggu kemunculanmu. 5 ibu kota Kekaisaran Besar Cakrawala. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa masalahnya sebenarnya datang dari ibu kota Kerajaan 5 Cakrawala. Dia tidak menjadi inspektur patroli punggung Bukit Selatan yang memiliki mentalitas mendirikan rezim separatis. Hanya saja membuatnya pergi ke ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah untuk melapor dan memberikan penghormatan setiap hari, dia tidak mungkin melakukannya. Adapun ibu kota Kekaisaran Besar 5 Cakrawala, itu tentu saja lebih mustahil. Hanya saja, Ye Yuan tidak menyangka bahwa 5 ibu kota Kekaisaran Besar Cakrawala benar-benar melakukan intervensi di 10 kota punggung Bukit Selatan yang terpencil. Seniman bela diri alam penguasa ilahi mengangguk dan berkata, benar. Mereka mengirim 3 pusat kekuatan alam dewa sejati tingkat menengah untuk datang, metode mereka sangat hebat. Bahkan pusat kekuatan dewa sejati lapis keempat telah dikalahkan. Cepat pergi. Jika masih tidak pergi, itu akan sangat terlambat. Pupil mata Ye Yuan mengerut ketika mendengar ini. Yang lain tidak tahu identitas Baitong, tapi Ye Yuan tahu. Baitong adalah pusat kekuatan Empirean. Bahkan jika berhadapan dengan Dewa Sejati Cakrawala kelima, Baitong juga tidak boleh kalah. Mampu mengalahkan Baitong, kekuatan orang yang datang kali ini sungguh sangat kuat. Tapi yang lebih dikhawatirkan Ye Yuan adalah keselamatan Baitong. Dewa Sejati lapis keempat yang kamu sebutkan, apakah dia baik-baik saja? Nada bicara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Seniman bela diri alam dewa ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana orang rendahan ini bisa mengetahui hal seperti itu? Bagaimanapun, orang-orang dari istana Tuan Kota dan orang-orang yang berhubungan dengan Yang Mulia hampir semuanya telah jatuh ke tangan musuh, hidup dan mati tidak diketahui. Hidup dan mati tidak diketahui. Kepala Ye Yuan menjadi berdengung. Bai Chen, Cahaya Putih, Leng Qiuling, dan Jiang Jadehal adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Ye Yuan. Jika mereka semua mati, Ye Yuan akan menjadi gila. Tuan Ye Yuan, itu benar. Cepat pergi. Para penjaga di kota sekarang semuanya telah ditukar. Mereka mungkin sudah mendapat beritanya. Jika kamu masih tidak pergi, itu akan sangat terlambat. Alam penguasa ilahi ini jelas sangat menghormati Ye Yuan, kata-katanya penuh kekhawatiran. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dengan level orang ini, mustahil mengetahui secara spesifik masalahnya. Kejadian ini masih harus bertemu pihak lain sebelum bisa dikonfirmasi. Jika seseorang benar-benar mati, Ye Yuan pasti akan menghancurkan ibu kota Kekaisaran Besar 5 Cakrawala. Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan bertanya, adik, siapa namamu? Seniman bela diri alam penguasa ilahi terkejut dan berkata, ini, yang rendahan ini disebut Jiang Ming. Ye Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Jiang Ming, aku sudah mengingatnya. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, langsung menuju ke arah istana Tuan Kota. Namun saat itu, tiba-tiba terjadi kelainan. Sinar cahaya pedang melaju seperti angin dari jarak 10.000 kaki,
tiba dalam sekejap. Tapi targetnya bukan Ye Yuan. Ye Yuan secara alami merasakan cahaya pedang dan tiba-tiba ingin berbalik. Hanya saja, ini sudah terlambat. Gelombang hukum yang mengerikan secara langsung melenyapkan Jiang Ming. Bagaimana mungkin seorang tokoh dikdaya di tingkat Raja Ilahi dapat memblokir pedang Dewa Sejati? Sebagai warga ibu kota Kekaisaran Besar Lima Cakrawala, yang benar-benar mengubah pengkhianat dan memberi tip kepada orang lain, benar-benar orang biasa. Kematian tidak disesalkan. Sebuah suara yang terdengar merdu mendekat dari jauh. Suaranya sangat menyenangkan, tapi tindakan orang tersebut sangat kejam. Meskipun ini berada di jalan yang ramai, seluruh kota sangat sepi. Hanya suara yang terdengar menyenangkan ini yang bergema. Lu Ziyi berjalan dengan ringan begitu saja seolah-olah seorang bidadari turun ke dunia fana. Penampilan itu membuat seluruh kehidupan tumbang. Tapi di mata Ye Yuan saat ini adalah kerangka. Kerangka merah muda, dia tidak berperasaan, dia kedinginan, dan dia memandang rendah semua makhluk hidup. Di matanya, dia adalah surga, tidak membiarkan sedikit pun pembangkangan. Yang mulia, cepat pergi. Akan terlambat jika kamu masih tidak pergi. Yang mulia, saya dipanggil Jiang Ming. Jiang Ming hanya mengucapkan beberapa kalimat kepada Ye Yuan secara total, kata-kata itu masih terngiang di telinganya. Ini juga pertama kalinya Ye Yuan melihat seniman bela diri muda dari alam penguasa ilahi. Dia bisa melihat perasaan mengidolakan Jiang Ming terhadapnya dari mata pihak lain. Dia tidak bersalah, tapi wanita ini membunuhnya di hadapannya begitu saja. Tak termaafkan, niat membunuh yang sedingin es langsung menyapu seluruh jalan. Di jalanan, suhu seolah tiba-tiba turun beberapa derajat. Lu Ziyi memandang Ye Yuan tanpa ekspresi dan berkata sambil memasang ekspresi kasihan, apakah kamu marah pada rakyat jelata? Sungguh menyedihkan. Itu juga menunjukkan ketidakmampuanmu. Kamu tidak bisa menyelamatkannya dan kamu juga tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Bukan karena Ye Yuan tidak ingin menyelamatkannya, tapi gerakan pedang tadi memahami situasi dengan sangat baik. Hatinya dipenuhi kekhawatiran terhadap cahaya putih dan yang lainnya. Saat dia bergerak, dia mengerahkan seluruh energinya, dan kemudian pedang itu datang dari arah lain. Dia tidak punya waktu untuk berbalik dan menyelamatkan Jiang Ming sama sekali. Bahkan jika dia mengetahui hukum ruang, dia juga tidak akan bisa tiba tepat waktu. Kedua mata Ye Yuan sedingin es saat dia bertanya, di matamu, apakah kehidupan manusia mirip dengan rumput? Kamu menargetkanku, jadi mengapa mengambil tindakan terhadap orang yang tidak bersalah? Lu Ziyi terlihat tenang saat dia berkata, seorang rakyat jelata. Jika dia akan dibunuh, maka dia akan terbunuh. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Terlebih lagi, dia bukanlah orang yang tidak ada hubungannya. Dia memberimu informasi. Memberontak terhadap kami dengan memberikan informasi adalah kejahatan yang sama dengan memberontak. Di sampingnya, Deng Wei tidak bisa menahan tawa sambil berkata, benar-benar orang yang bodoh. Dia jelas sangat lemah, namun dia masih ingin berbagi simpatinya dengan rakyat jelata. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi mencapai ranahnya sekarang. Dai yang juga tertawa sendiri dan berkata, kecepatan kultivasi anak ini cukup cepat. Informasi yang kami terima adalah bahwa dia mungkin sudah menerobos ke alam dewa sejati. Aku tidak berpikir bahwa dia sudah menjadi dewa sejati lapis ketiga. Namun, itu masih terlalu lemah. Lu Ziyi berkata dengan dingin, kayu tak berakar, rumput bebek tanpa air, tidak peduli seberapa tinggi ranahnya, itu juga sia-sia. Ketiga orang ini saling menimpali. Seniman bela diri elang surgawi merasa tidak nyaman ketika mereka mendengarkan. Di mata orang-orang pilihan surga yang sombong ini, mereka semua, orang-orang ini, hanyalah eksistensi yang tidak berarti. Satu lagi kurang, sama sekali tidak menjadi masalah bagi orang-orang pilihan surga yang sombong ini. Tentu saja, hal seperti ini terjadi di seluruh dunia bentangan surga. Hanya saja setelah mengalami pemerintahan Ye Yuan, mereka merasa ini adalah surga yang manusiawi. Ye Yuan berbeda dari orang-orang pilihan surga yang tinggi dan perkasa ini. Dia akan sangat marah hanya untuk membela warga sipil yang tidak penting. Perasaan hangat seperti ini belum pernah mereka alami sebelumnya. Ye Yuan memandang Lu Ziyi, wajahnya membeku saat dia berkata, kalian bertiga terus-menerus mengoceh tentang dia sebagai orang biasa yang rendahan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah naga atau burung phoenix di antara manusia? Di mataku, kalian adalah orang-orang kampungan dan sampah rendahan. Kata-katanya penuh ejekan. Ekspresi Lu Ziyi tenang dan tidak marah.
Dia hanya berkata dengan dingin, menikmati pertengkaran mulut dan lidah. Martabatmu yang menggelikan itu sebenarnya sama sekali tidak berharga. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memenangkan salah satu dari kami bertiga, aku bisa membawa anak buahku dan pergi. Pemahaman ibu kota kerajaan lima cakrawala terhadap Ye Yuan sebenarnya tidak seberapa. Mereka menerima informasi yang mengatakan bahwa Ye Yuan bertindak secara mandiri. Saat itulah mereka mulai memperhatikan 10 kota punggung bukit selatan yang terpencil. Melihat ke dalamnya sedikit, mereka menemukan bahwa situasi 10 kota punggung bukit selatan memang agak tidak normal. Oleh karena itu, itulah sebabnya ada operasi ini. Alasan mengapa mereka mengirimkan barisan yang begitu kuat adalah karena mereka tahu bahwa pusat kekuatan dewa sejati lapis keempat pernah muncul di sini sebelumnya. Adapun Ye Yuan, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Namun kemunculan Ye Yuan memang membuat ketiga orang ini agak terkejut. Logikanya, saat ini Ye Yuan baru saja menerobos ke alam dewa sejati. Siapa yang tahu bahwa dia telah mencapai alam dewa sejati lapis ketiga dengan begitu cepat? Namun, meskipun itu adalah dewa sejati lapis ketiga, Lu Zi tetap tidak menganggapnya serius. Alam dewa sejati tahap awal dan alam dewa sejati tahap menengah berada pada level yang sangat berbeda. Tatapan Ye Yuan sangat dingin saat dia berkata, tidak perlu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Di matamu, Jiang Ming adalah rakyat jelata. Tapi di mataku, dia 10.000 kali lebih mulia dari kalian semua. Oleh karena itu, aku akan menggunakan darah kalian untuk mengadakan upacara peringatan Jiang Ming. Deng Wei tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, bodoh sekali, menempatkan orang biasa itu dalam kategori yang sama dengan kita. Apakah kamu mencoba membuat kami marah? Nah, kamu telah berhasil. Kau akan menyesalinya. Selesai berbicara, dia perlahan keluar, auranya menjadi semakin kuat, naik ke puncak dengan sangat cepat. Dewa sejati lapis kelima. Ketika para seniman bela diri di kota melihat keributan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Mereka tahu bahwa setiap wilayah kecil di alam dewa sejati memiliki perbedaan yang sangat besar, apalagi ada panggung kecil antara Ye Yuan dan Deng Wei. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan kasihan, awalnya berencana menahan dan membawa kalian semua ke ibu kota kekaisaran besar. Melihatnya sekarang, tidak perlu lagi. Itu hanya untuk melihat dua jenis kekuatan hukum menyatu dalam harmoni yang sempurna, auranya naik satu tingkat lagi. Energi spiritual langit dan bumi yang mengerikan berkumpul dengan gila-gilaan. Sangat kuat, inilah angin dan kilat, dua kekuatan hukum yang menyatu. Selain itu, kedua jenis hukum ini sudah dikembangkan ke peringkat 6 tingkat menengah. Benar-benar pantas menjadi seorang jenius yang berasal dari ibu kota kekaisaran yang besar. Dia sebenarnya sekuat ini. Tuan Ye Yuan tidak terlihat terlalu baik. Meskipun dia juga memiliki penggabungan hukum, perbedaan ranahnya terlalu besar. Para seniman bela diri di kota tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Mencapai alam dewa sejati, melompati alam dan bertarung menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, Deng Wei, kejeniusan seperti ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di peringkat yang sama sejak awal. Orang udik sepertimu tidak akan pernah mengerti perbedaan antara kamu dan seorang jenius sejati. Jika kamu dapat menerima telapak tangan agung sejati angin petir ini dan tidak mati, jenius ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Tatapan Deng Wei berubah dingin dan tiba-tiba dia mengulurkan telapak tangannya, mengarah langsung ke Ye Yuan. Namun, di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. Ya, tidak ada sedikit pun gejolak hukum di tubuh Ye Yuan. Dia juga tidak memadatkan energi spiritual langit dan bumi apapun. Dia sebenarnya berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerang. Semua orang tercengang. Menghadapi pusat kekuatan yang dua alam kecil lebih tinggi darinya, dia benar-benar berdiri di sana dan tidak bergerak. Hati semua orang berdebar kencang saat mereka menatap Ye Yuan dengan wajah cemas. Lu Zi hanya tersenyum dingin dan berkata, bodoh. Telapak tangan ini tiba dalam sekejap dan membombardir tubuh Ye Yuan dengan kuat, meletus dengan kecepatan tinggi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat bingung, tidak tahu mengapa Ye Yuan melakukan ini. Deng Wei memandangi bola cahaya itu dengan tatapan menghina dan berkata dengan nada menghina, bodoh, anggap dia adalah kecoa yang tidak bisa dibunuh. Namun tak lama kemudian, cahaya itu menghilang. Sesosok berdiri di sana dengan bangga, berdiri diam. Ini, bagaimana ini mungkin?
Sebenarnya tanpa cedera sama sekali. Tuan Ye Yuan, bagaimana dia melakukannya? Kekuatan pertahanan ini sungguh sangat kuat. Ada seruan seru di kota. Setelah itu, terdengar sorakan gembira. Tidak bertemu dengannya selama beberapa dekade, kekuatan Tuan Ye Yuan meningkat hingga membuat orang gemetar lagi. Tentu saja, ini ditujukan kepada musuh. Pupil mata Deng Wei mengecil, menatap lekat-lekat sosok itu, penuh rasa tidak percaya. Ye Yuan berdiri dengan bangga, tubuhnya bahkan tidak memiliki ujung lengan baju yang rusak. Betapa anehnya kekuatan pertahanan ini. Alis Lu Ziyi sedikit berkerut, jelas sangat terkejut dengan pemandangan ini. Baru saja, ada undulasi harta roh Empyrean. Dia memiliki harta roh Empyrean pertahanan. Lu Ziyi membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Harta karun roh Empyrean. Deng Wei memandang Ye Yuan dengan linglung. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Ye Yuan memiliki harta roh Empyrean pada dirinya. Selama dia membunuh Ye Yuan, bukankah harta roh Empyrean akan menjadi miliknya? Bagaimana pemikiran kecil Deng Wei bisa tersembunyi dari mata Ye Yuan? Dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, ingin harta roh Empyrean. Deng Wei tidak berniat bersembunyi dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka masih ada panen yang tidak terduga dengan datang ke sini. Harta roh Empyrean itu, aku menginginkannya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, bisa. Selama kamu bisa menahan serangan dariku. Deng Wei tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia berkata, bodoh yang terlalu percaya diri. Menurutmu dengan mengandalkan harta roh Empyrean untuk memblokir seranganku, kekuatanmu melebihi kekuatan tuan muda ini. Jika tuan muda ini bahkan tidak bisa menahan pukulanmu ini, bukankah beberapa ribu tahun ini akan sia-sia? Ye Yuan tidak berekspresi. Dia terus-menerus menahan amarahnya. Baiklah, kalau begitu kamu menerimanya dengan baik. Sosok Ye Yuan tiba-tiba meledak dan tiba di depan Deng Wei seperti kilat. Sangat cepat, mata Deng Wei mengerut, domain dunia dan esensi ilahi pelindung meledak dengan gila-gilaan. Namun, wilayah ranahnya dan esensi ilahi pelindungnya tidak bisa menghalangi Ye Yuan sedikitpun. Ye Yuan seperti pedang tajam, menerobos langsung ke wilayah ranah Deng Wei, dua tangan langsung meraih bahunya. Deng Wei sangat khawatir dalam hatinya dan berjuang mati-matian, ingin melepaskan diri dari Ye Yuan. Namun segera, perasaan robek yang tajam datang dari tubuhnya. Itu sangat menyakitkan. Apa yang telah terjadi? Mengapa aku merasa tubuhku bukan milikku lagi? Ini adalah pemikiran terakhir yang terlintas di benak Deng Wei. Karena tubuhnya sudah dibelah dua oleh Ye Yuan dengan menggunakan kekerasan. Seluruh kota sunyi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, merasakan kegelisahan. Merobek dewa sejati lapis kelima dengan tangannya, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Terlalu mengejutkan, terlalu intens, terlalu membebaskan. Beberapa orang ini selalu sombong di hadapan orang lain, terus-menerus mengoceh tentang rakyat jelata. Di mata orang-orang ini, mereka semua, para seniman bela diri biasa ini, hanyalah sasaran untuk dieksploitasi, domba yang mereka pelihara. Deng Wei dengan paksa dibelah dua oleh Ye Yuan begitu saja. Tahap tengah, tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Pupil mata Lu Ziyi dan Dai yang mengerut dan mereka menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Kekuatan tubuh Ye Yuan jauh melampaui imajinasi mereka. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa ketika Ye Yuan memblokir serangan Deng Wei, harta roh Empyrean hanya menambahkan bunga pada sulamannya. Apa yang Ye Yuan benar-benar andalkan adalah kekuatan tubuhnya yang sangat berdaging. Mencapai tubuh emas transformasi ke-6 tingkat menengah, ini adalah kesempatan beruntung yang diperoleh Ye Yuan di dalam gua kain sutera Myrtle. Saat ini, Ye Yuan telah menahan amarahnya selama ini, jadi dia perlu melampiaskannya. Dan Deng Wei jelas merupakan target terbaik. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang ke arah Lu Ziyi, dan berkata dengan dingin, inikah yang disebut jenius yang kalian bicarakan? Jika hanya demikian, aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa superioritas kalian. Kalian terus-terusan mengatakan bahwa mereka adalah rakyat jelata rendahan, tapi di mataku, kalian adalah sampah rendahan. Mereka bekerja keras dan berjuang setiap hari untuk dapat hidup. Mereka sering mengembara di perbatasan hidup dan mati. Mereka menyediakan sumber daya untuk kalian semua, yang disebut jenius. Tapi pada akhirnya, mereka menjadi rakyat jelata yang keluar dari mulutmu.
Kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, tidak perlu khawatir tentang sumber daya, tidak kekurangan metode kultivasi, dan harta mistik bebas untuk kamu pilih. Terus terang, kamu semua baru saja bereinkarnasi dengan baik. Meski begitu, dia tetap tidak bisa menghalangi gerakanku. Lelucon yang luar biasa. Kalian semua ingat untukku, membunuh kalian hari ini demi seorang pemuda bernama Jiang Ming. Setiap kata dan kalimat Ye Yuan penuh dengan kekuatan, mengutuk Lu Ziyi dan Dai yang sampai mereka benar-benar tidak berharga. Dia secara alami memiliki modal ini. Sebelumnya, kata-kata Deng Wei sangat sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Namun pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melukai sehelai pun rambut Ye Yuan. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Ye Yuan. Ekspresi Lu Ziyi tidak banyak berubah. Dia hanya berkata sambil tersenyum dingin, "Ini ketergantunganmu. Menurutmu dengan membunuh Deng Wei, kamu telah menyudutkan kami. Selain itu, kamu membunuh Deng Wei sudah merupakan kejahatan besar. Kamu dan orang-orang di sekitarmu semua harus mati." Ye Yuan mencibir dan berkata, "Benarkah?" Suaranya belum memudar dan sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul. Dai yang berada di sampingnya segera merasakan kulit kepalanya kesemutan, perasaan bahaya besar muncul di hatinya. Dia menggunakan seluruh energinya untuk bertahan, tetapi tidak berhasil. Pukulan Ye Yuan mendarat, seluruh tubuh Dai yang hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut darah, bahkan tidak ada waktu untuk bertahan. Dan dari awal sampai akhir, Lu Ziyi mengamati dengan dingin dari pinggir lapangan, tidak berniat membantu. Kekuatan Tuan Ye Yuan sebenarnya sudah sangat kuat. Hahaha, kalahkan kelompok makhluk rendahan ini sampai mati. Tuan Ye Yuan, kami mendukungmu. Tuan Ye Yuan, bunuh gadis itu. Balas dendam untuk Jiang Ming. Para seniman bela diri di kota semuanya menyaksikan sampai darah panas mereka mendidih karena kegembiraan, berteriak dengan gila-gilaan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan juga bangkit dari ketiadaan. Dia mengandalkan usahanya sendiri dan berjalan hingga hari ini selangkah demi selangkah. Sekarang, Ye Yuan mewakili mereka dan mengalahkan para jenius yang merendahkan ini sampai mereka benar-benar dikalahkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Lu Ziyi memandang Ye Yuan dan masih tenang saat dia berkata, "Aku akui bahwa aku meremehkanmu. Tapi, itu juga berakhir di sini. Meskipun tubuh emas yang sempurna itu tangguh, kamu tetap tidak bisa lolos dari kematian." Ye Yuan mencibir dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri kalian semua, yang disebut jenius ini, berasal." Sebuah pedang muncul di tangan Lu Ziyi seperti trik sulap dan dia perlahan berkata, "Tidak tahu kan? Lalu, wanita muda ini akan menggunakannya untuk memberi tahu padamu dari mana rasa percaya diriku berasal." Pedang panjang Lu Ziyi terayun, udara langsung menjadi basah. Hukum air. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan satu tangan. Sekumpulan api menyelimuti dirinya. Hukum api. Detik berikutnya, cahaya pedang menjadi dingin. Lingkaran cahaya berwarna coklat kekuningan menyala. Hukum bumi. Di kota, wajah semua seniman bela diri berubah. Hukum 5 elemen, 3 muncul sekaligus. Apalagi masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Lu Ziyi menunjuk dengan pedangnya, dan lampu hijau lainnya menyala. Aura kehidupan memenuhi udara. Semua orang berteriak kaget, "Hukum kayu." Di sana, tidak akan ada lagi kan? Ekspresi para seniman bela diri di kota berubah. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan masyarakat. Lu Ziyi menjerit pelan, kekuatan hukum lainnya menyala. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a